Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan saya berkali menanya juga mengajar Maria sebagai saudara kami. Saya juga terima kasih kepada saudara kita dan kalau kita bertemu dalam majelis ini. Semoga menjadi buah dan menjadi kepada Allah yang berkah dari Allah. Tidak lupa teman-teman semuanya yang bermati alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang baik bagi umat manusia beserta keluarga teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Asma Iqbal dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UI Wali Songo Semarang. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah dalam rangka tugas praktik pengembangan dakwah. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah Nabi sebagai cahaya remaja yang menjadikan ilmu agama sebagai bekal hidup. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai remaja, karena dalam masa ini kita sedang mencari jati diri dan membutuhkan pedoman yang kuat agar tidak salah arah. Teman-teman, coba kita bayangkan saat malam gelap tanpa cahaya, pasti rasanya sulit untuk melangkah. Begitu juga dalam hidup ini, jika kita berjalan tanpa ilmu agama, kita akan mudah tersesat dalam kebingungan. Nah, salah satu cara agar kita selalu mendapat cahaya dalam hidup adalah doa. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa sih kita diajak untuk ikut mengaji? Mungkin ada yang merasa, kan bisa belajar sendiri atau nanti kok yang mau capek sambut. Tapi coba kita renungkan, mengaji itu bukan sekedar hubungan dengan Islam. Dengar, bisa berbicara lalu pulang. Itu kesempatan buat kita untuk belajar, memperbaiki diri dan lebih dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu itu penting banget. Orang yang rajin belajar, apalagi belajar agama, maka Allah angkat derajatnya. Jadi kalau kita ingin sukses di akhirat, salah satu jalannya adalah dengan terus menuntut ilmu, termasuk dengan ikut mengaji seperti ini. Teman-teman, remaja itu masa yang seru, banyak hal yang bisa kita coba, banyak keinginan yang pengen kita pegang. Tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa mudah tergoda oleh hal-hal yang kurang baik. Mengaji itu ibarat peta yang bagi kita tetap ingin di jalan yang benar. Dengan mengaji, kita bisa lebih paham mana yang baik, mana yang kurang baik, dan bagaimana cara menjadi berbagai cara sebagai kita muslim. Mengaji juga mengajarin kita punya lingkungan yang pertemanan yang baik, mulai dari sekitar kita. Di sini kita semua berkumpul bukan buat sekedar ngobrol biasa, tapi untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Rajulu alladhi qalil, falyanzur ahadukum man yuhalil." Seseorang itu tergantung agama atau mendekati karena itu hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman. Artinya, kalau kita sering kumpul sama teman-teman yang baik, insya Allah kita juga akan terbiasa dengan hal yang baik. Tapi kalau kita lebih sering kumpul sama yang suka ngajak malas lama kita ikut-ikutan malas. Makanya jangan anggap remeh waktu itu kita mengaji. Bisa jadi di sini Allah sedang membukakan jalan agar kita menjadi remaja yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat, lebih dekat dengan teman-teman yang dirahmati Allah. Biar lebih semangat hidup kita dengan sebuah kisah inspiratif dari zaman dulu. Ada seorang ulama besar bernama Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang yang sangat cerdas dan haus ilmu sejak kecil. Waktu masih remaja, beliau hidup dalam keadaan sederhana. Bahkan sampai disebutnya, beliau nggak mampu beli kertas untuk mencatat pelajaran. Akhirnya beliau mencatat ilmu di potong tulang, potong forma atau apa saja yang bisa dipakai untuk menulis. Tapi lihatlah hasilnya, karena kesungguhannya dalam belajar, Imam Syafi'i tumbuh menjadi salah satu ulama besar yang ilmunya masih kita pelajari sampai sekarang. Kalau dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ilmu itu nggak mengenal masa,
Mau kita sibuk, mau kita merasa gak mampu, mau kalau kita punya niat dan kuat, pasti ada jalannya. Nah, kita yang punya fasilitas lebih baik, guru ada, guru juga ada, internet ada, masa masih malas buat belajar dan ngaji? Sekarang coba kita lihat dari kita dan orang-orang di sekitar kita. Apa yang paling banyak menghabiskan waktu kita? Banyak anak muda yang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ada yang lebih suka rebahan, sambil scroll media sosial berjam-jam. Ada yang rela kadang demi nonton syarif atau benteng. Tapi kalau disuruh ngaji, jadi kau mengantuk. Bahkan ada yang lebih hafal nama-nama pemain bola atau artis K-pop daripada surat-surat pendek di Al-Quran. Coba bayangkan dua orang yang sama-sama punya waktu dalam 24 jam sehari. Yang pertama, dia menyempatkan waktunya buat ngaji, belajar ilmu agama, dan berusaha memperbaiki diri. Gak harus lama, tapi konsisten. Sementara yang satunya lagi, bangun siang sibuk main HP seharian. Dan kalau ada masalah, ibu sendiri karena punya benar. Sekarang, kalau ibunya belum dewasa, nah siapa yang lebih tenang dan siap menghadapi kehidupan? Yang rajin ngaji pasti lebih punya arah, lebih paham mana yang tepat dan salah, lebih tahu cara menghadapi masalah berikutnya. Sementara yang satunya ada saja di malam hari jawab, saling stres dan hidupnya susah. Teman-teman, ngaji itu bukan cuma tentang membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah. Ngaji itu adalah khusus tentang mengenal Allah dan memahami bagaimana seharusnya kita hidup dan memperbaiki akhlak kita. Kalau kita rajin ngaji, kita bakal lebih tenang menghadapi hidup, lebih bijak dalam beriman, lebih tahu mana yang baik dan buruk. Jadi, yuk kita niatkan dalam hati kita untuk terus semangat ngaji. Jangan sampai waktu ngaji kita terbuang sia-sia hanya buat hal yang tidak bermanfaat. Sekarang coba kita bareng-bareng berdoa. Ya Allah, aku ingin terus belajar dan mendekatkan diri kepadamu. Jadikanlah aku sebagai cahaya dalam hidupku, agar aku selalu berada di jalan yang benar. Semoga Allah memudahkan doa kita untuk selalu menuntut ilmu dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pantun dari saya. Hari Senin bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ceramahnya panjang lebar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita terus semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu agama adalah cahaya yang akan membuat mata kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa terus istiqomah dalam belajar dan berbuat kebaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.